saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran tanah, sumber-sumbernya, dan dampaknya bagi lingkungan. Ya, saya mulai dengan apa pengertian dari pencemaran tanah. Pencemaran tanah bisa diartikan sebagai terkontaminasinya tanah oleh bahan-bahan kimia dengan kapasitas berlebih di dalam tanah. Hal ini bisa mengakibatkan tercemar dan rusaknya keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesehatan manusia maupun organisme lainnya. Menurut Kamus Britannica, pencemaran tanah atau polusi tanah adalah mengendapnya bahan kimia baik cair maupun padat di bawah tanah maupun permukaan tanah yang menyebabkan kesehatan masyarakat terancam. Kondisi tanah dan ekosistem menjadi terganggu dan tidak indah dipandang. Ya, jadi apa yang menyebabkan tanah tercemar? Sumber-sumber pencemaran tanah ada dua, yaitu pencemaran tanah yang secara alami dan ulah tangan manusia atau dengan bahasa apanya antropogenik. Pertama, penyebab pencemaran tanah secara alami adalah terjadinya melalui proses alamiah. Proses alamiah ini dapat memicu terkonsentrasinya bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun di dalam tanah. Kasus pencemaran tanah secara alami bisa dibilang cukup langka. Ini bisa dijumpai di gurun Apamaka di Chili. Kedua, penyebab pencemaran tanah akibat ulah manusia. Bisa dibilang manusia adalah penyebab utama terjadinya pencemaran tanah. Manusia mengolah tanah dengan bahan-bahan kimia berbahaya, merusak tanah, baik bahan organik maupun organik. Jadi akibat pencemaran tanah adalah menyebabkan kerusakan ekosistem dan lingkungan, secara berdampak juga bagi kesehatan manusia. Efek pencemaran tanah bagi kesehatan bervariasi tergantung kondisi kesehatan. Bagi anak-anak bisa jadi lebih rentan terhadap paparan pencemaran tanah karena umumnya mereka bisa bermain tanah serta daya tahan tubuh terhadap penyakit masih rendah dibanding orang dewasa. Inilah dampak pencemaran tanah dan cara menanggulanginya, yaitu 1. Mengurangi menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian. Mempraktekkan dan mensosialisasikan konsep reduksi, recycle, dan ratio. 3. Mengajari anak-anak untuk buang sampah dengan benar pada tempatnya dan tidak buang sampah di sembarang tempat. 4. Mengurangi atau menghindari beli barang kemasan karena biasanya barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. 5. Menggunakan produk-produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. 6. Membuat tempat pembuangan sampah jauh dari lingkungan perumahan. 7. Melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik. Menghindarkan cocok tanam menggunakan pestisida yang berlebihan. Ya, inilah tentang pencemaran tanah. Terima kasih.